Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio teman-teman. Ada notifikasi nggak di kalian lur? Oke, bantu share-nya, bantu up-nya teman-teman. Mohon maaf ya kalau saya pasti minta bantu share-nya, bantu up-nya, bantu semangatnya jika berkenan lur. Oke, malam hari ini saya lanjut lagi perjalanan sesuai arahan dari Eyang Adimin lur, untuk saya menemui dari para syekh yang dimana ada sesuatu yang harus saya sempurnakan dari pusaka cahaya Lailatul Qadar, dan juga tentunya mencari makna sejatinya dari cahaya pusaka Lailatul Qadar tersebut lur. Dan tentunya malam hari ini saya masih membawa ya teman-teman kunci korun, tasbih Al-Sis Al-Syam, dan juga tentunya yang paling utama adalah pusaka cahaya Lailatul Qadar tersebut lur, karena itu adalah kunci dari dua pusaka tersebut lur. Masya Allah. Dan di kesempatan malam hari ini saya akan coba untuk menarik dari sosok-sosok goib yang ada di sini. Apakah bisa atau tidak lur? Karena ini adalah bagian yang dimana saya diarahkan di tempat ini. Itu tempat dimana yang mungkin sudah ditentukan untuk bertemunya saya dengan waliullah yang ada di tempat ini. Karena tadi sempat saya diantar sama Syekh Jumadil Kubro, atau mungkin yang kalian ketahui dengan Eyang Basroni lur. Beliau mengantarkan saya ke lokasi ini karena sesungguhnya semua ini sudah direncanakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala lur. Cuma untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan dari rasa hati, rasa pemikiran, yang terutama untuk saya dan umumnya untuk semua para cucu-cucu Eyang semuanya lur. Dan mudah-mudahan yang menyaksikan atau yang menonton dari video ini, mudah-mudahan kalian beserta keluarga kalian mendapatkan barokah, berkah, haromah dari pusaka cahaya Lailatul Qadar, yang dimana dari setiap hajat-hajat kalian insya Allah akan diijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala lur. Masya Allah. Oke lur. Hutan belantara semuanya teman-teman. Namun saya masih mendengar suara kendaraan karena di bawah itu masih parkiran lokawisata ya teman-teman. Ada lokawisata di daerah ini.
saya tidak merasakan energi dari sosok-sosok jin yang ada di tempat ini. Luar biasa teman-teman. Karena ini yang mungkin kalian masih bingung. Nih saya membawa semuanya teman-teman. Alsis Alsam, kunci korun, dan tentunya pusaka cahaya Lailatul Qadar yang sungguh sangat luar biasa teman-teman. Beruntunglah kalian yang diamanahkan dari pusaka cahaya Lailatul Qadar. Dan yang kalian sudah memiliki kunci korun dan juga tasbih Alsis Alsam sesuai dari arahan. Bukan arahan lagi, sesuai dari ijazah Eyang Adimin, kalian bisa menggunakan pusaka tersebut ketika kalian meminang atau mempunyai dari pusaka cahaya Lailatul Qadar ini lur. Subhanallah. Karena memang benar para punggawa-punggawa atau panglima-panglima dari jalur langit, yaitu mereka yang mempunyai pusaka-pusaka ini. Mereka berjuang bukan karena mereka kuat, tapi karena membela atau mencari berkah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala lur. Cuma yang saya heran satu ini teman-teman, beneran sumpah ini nggak ada sosok-sosok apapun yang mencoba untuk menyerang diri saya. Karena seperti hal yang saya bicarakan, dari kekuatan 3 pusaka ini itu luar biasa teman-teman. Masya Allah. Allahu Akbar. Baunya wangi banget di tempat ini lur. Coba nanti saya akan telisik lagi ya teman-teman. Nanti saya sambung lagi videonya lur. Oke lur, saya merasakan aromanya begitu kuat dari tempat ini lur. Aromanya begitu, wanginya itu terasa sangat luar biasa lur. Bentar teman-teman. Bentar lur, ini tripod saya dengek. Bentar ya teman-teman. Wanginya itu luar biasa, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadillah sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baunya luar biasa lur. Saya merasakan energi yang sangat kuat dari tempat ini. Ya pusaka cahaya Lailatul Qadar. Ya pusaka kunci korun. Ya Alsis Alsam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bentar lur, saya coba untuk mengambil dari pusaka tersebut ya teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Ya pusaka cahaya Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Eyang Sunan Derajat. Ya. Wahai Blendos. Bukankah kau sedang menjalani suatu amanah yang sungguh sangat luar biasa? Nggih, Eyang Sunan. Ketahuilah, wahai Blendos, dengarkanlah. Engkau yang mengaku menuntut ilmu, bisakah kau jelaskan hakikat ilmu syariat? Apa pondasinya dan bagaimana mengamalkannya tanpa tersesat? Insyaallah, Eyang Sunan Derajat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan hamba yang fakir ini menyampaikan untayan pemahaman meski serupa debu di hamparan samudra hikmah Guru. Baiklah, wahai Blendos, aku akan memberitahukan tentang apa yang saya tanyakan. Dan ini bisa menambah pengetahuanmu. Dengarkan baik-baik, wahai cucuku Blendos. Yang pertama, pondasi syariat, tauhid dan ketaatan. Syariat bagai pohon yang kokoh. Akarnya adalah tauhid, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Tanpa tauhid, syariat hanyalah ritual tanpa ruh, seperti wadah indah tapi kosong. Namun, tauhid tak cukup dengan lisan. Ia mesti bersemi di hati, lalu membuahkan ketaatan. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam dibangun atas 5 perkara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itulah kerangka syariat yang mengikat hamba dan penciptanya.
Yang kedua, jalan lurus antara zahir dan batin. Banyak orang terjebak pada dua kutub, zahir tanpa batin, atau batin tanpa zahir. Ada yang sholat 5 waktu, tapi hatinya penuh ria. Ada pula yang mengaku cinta Tuhan, tapi meninggalkan sholat. Padahal syariat adalah tali Allah yang menyatukan keduanya. Amal zahir harus ikhlas. Amal batin harus sesuai tuntunan Nabiullah. Seperti air dan gelas-gelas atau zahir, wadah, air atau batin, isi. Tak berguna gelas tanpa air, tak tertampung air tanpa gelas. Dengarkan baik-baik, wahai cucuku Blendos. Yang ketiga, hikmah di balik hukum dari toharoh sampai jinayat. Dengarkan baik-baik. Syariat bukan sekedar perintah dan larangan. Setiap hukum ada hikmah yang menjaga keselamatan manusia. Contohnya, toharoh atau bersuci, membersihkan jasmani sekaligus melatih kesadaran akan kebersihan hati. Zakat mensucikan harta, mengikis sifat kikir, dan menguatkan persaudaraan. Jinayat atau hukum pidana, qisas, bukan balas dendam, tapi penjaga keadilan agar masyarakat tak jadi rimba. Barang siapa menganggap syariat memberatkan, berarti ia belum memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di baliknya. Lantas, yang keempat, syariat dan hakikat bagaikan dua sayap burung. Aku telah mencapai hakikat, maka syariat tak lagi wajib. Ini keliru. Syariat dan hakikat bagai dua sayap burung. Tanpa syariat, hakikat hanyalah khayalan. Tanpa hakikat, syariat menjadi kering. Sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata, syariat tanpa hakikat adalah kosong. Hakikat tanpa syariat adalah buta. Maka
Sholat harus tetap dikerjakan. Puasa tetap dijalani, meski hati telah merasakan manisnya iman. Sebab amal adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai cucu-cucuku, yang kelima, syariat di zaman yang semrawut ini bagian ujian terberat ini. Dengarkan baik-baik. Di akhir zaman nanti, orang yang berpegang pada syariat bakal seperti memegang bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak yang akan mentertawakan kita. Mengapa harus pakai hijab? Ngapain riba dilarang? Ini kan zaman sudah berbeda dari zaman yang dulu. Itulah perkataan dari manusia sekarang. Tapi ketahuilah, syariat adalah bentuk identitas seseorang muslim atau pengenalan dari seorang muslim. Jika ia meninggalkannya, ia kehilangan jati diri. Seperti ikan yang meninggalkan air, mungkin merasa bebas, tapi sebentar saja akan mati. Akhirnya, syariat adalah bentuk cinta hamba kepada ya Rob. Seperti seorang pencinta yang tak pernah lelah memenuhi permintaan sang kekasih. Orang yang mencintai Allah akan bersemangat menjalankan perintahnya sekecil apapun. Maka, wahai diri, tanyakanlah, sudahkah syariatku kujalani dengan cinta, atau hanya sebagai beban? Na'udzubillah. Wahai Blendos, malam ini kita berbicara tentang Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam turunnya rahmat dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi izinkan aku memberimu sebuah perumpamaan untuk menguji kedalaman pemahamanmu tentang syariat dan menghadapi ujian dunia. Dengarkan, wahai Blendos. Bayangkan, engkau adalah penasihat agama di sebuah kerajaan yang adil dan bijaksana. Rajanya taat beribadah, selalu bermusyawarah dengan ulama, dan berusaha menegakkan hukum Allah.
Namun, suatu ketika kerajaan itu dilanda wabah kelaparan akibat musim kemarau yang panjang. Sang raja memerintahkan pembagian makanan secara merata. Tapi bekal makanan itu hanya terbatas. Rakyat menderita dan para penjahat memanfaatkan situasi dengan menyebarkan fitnah. Lantas, para penjahat tersebut berkata, "Raja ini kejam. Ia sengaja menimbun makanan untuk dirinya sendiri." Lantas, fitnah itu dengan mudah menyebar luas. Rakyat yang lapar mulai membenci raja. Bahkan ada yang sampai memberontak. Padahal raja dan para pejabat justru mengurangi jatah makan mereka untuk rakyatnya. Dengarkan, Blendos. Pertanyaan ujiannya. Yang pertama, menurut syariat Islam, apa yang harus dilakukan sang penasehat agama, yang dimana di perumpamaan itulah dirimu, Blendos, dalam mengambil sikap di situasi ini? Haruskah ia diam demi stabilitas kerajaan, atau bersuara lantang membela raja yang difitnah? Mana yang lebih utama, menjaga persatuan atau membela kebenaran? Yang kedua, bagaimana menyikapi fitnah yang sudah menyebar luas? Apakah cukup dengan mengklarifikasi atau perlu tindakan tegas terhadap penyebar fitnah? Jelaskan dengan dalil syariat. Yang ketiga, apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Dalam kesulitan seperti ini, bagaimana seorang muslim harus bisa memanfaatkan Lailatul Qadar untuk mencari solusi? Apakah hanya dengan berdoa, atau juga harus mengambil langkah duniawi? Yang keempat, ujian keimanan. Jika rakyat tetap tidak percaya meski sudah dijelaskan kebenarannya, apakah sang penasehat boleh putus asa? Lantas, bagaimana syariat mengajarkan kita bersabar dalam ketidakadilan seperti ini? Yang kelima, keadilan melawan keselamatan. Jika para penyebar fitnah ditangkap, apakah mereka harus dihukum seberat mungkin sebagai contoh, atau dimaafkan demi rekonsiliasi? Mana yang lebih sesuai dengan maqasid syariah
atau tujuan syariat? Jawablah wahai Blendos, dari semua pertanyaanku. Jawablah dengan hati yang tenang, hati yang terang, sebab Lailatul Qadar mengajarkan kita bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang. Meski kegelapan, fitnah sementara berkuasa. Tapi kemenangan itu butuh ilmu, hikmah, dan keberanian. Seperti Nabi Yusuf yang difitnah, tapi akhirnya membuktikan kebenaran dengan cara yang paling bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, wahai guru, hamba akan berbicara benar meski pahit. Diam atas fitnah berarti menzolimi raja yang adil. Tapi hamba akan sampaikan dengan hikmah, bukan dengan emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijak. Quran surat An-Nahl ayat 125. Itu yang pertama, wahai guru. Lantas jawaban dari pertanyaan yang kedua. Mohon izin guru. Untuk menghadapi fitnah, tentunya saya akan mengklarifikasi. Namun harus dibarengi bukti. Raja bisa buka gudang persediaan untuk umum. Tunjukkan dengan transparasi atau transparan. Lantas penyebar fitnah diadili dengan saksi dan saksi, bukan asumsi. Nabi pernah bersabda, jika ada berita dari orang fasik, telitilah. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Lantas yang ketiga, wahai guru, mohon izin untuk saya menjawab. Tentang Lailatul Qadar sebagai solusi. Itu dikarenakan malam 1000 bulan itu sangat terbaik untuk munajat, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi raja juga wajib untuk bertindak. Lantas mengirim utusan cari bantuan ke kerajaan tetangga. Galang sedekah dari kaum kaya. Iman tanpa usaha adalah khayal. Lantas pertanyaan yang keempat, wahai guru, izin untuk saya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar atas ketidakadilan. Jika rakyat tetap ingkar, hamba akan tetap berdakwah sambil memperbaiki diri. Seperti Nabi Nuh
950 tahun ditolak. Beliau tak pernah putus asa. Sabar itu bukan pasif, tapi terus bergerak dalam kesungguhan. Pertanyaan yang kelima, wahai guru, perihal hukuman untuk penyebar fitnah. Izin menjawab, hukum harus ditegakkan, tapi maafkan jika mereka mau bertaubat. Tujuan syariat bukan balas dendam, tapi perbaikan. Rasulullah pernah memaafkan penjahat dalam perang Badar yang ikhlas bertaubat. Mohon maaf, guru, jika mungkin jawaban saya kurang tepat. Kurang menjabarkan semuanya. Saya mohon maaf, wahai guru. Baiklah, dengarkan, wahai Blendos. Hakikatnya, syariat mengajarkan keseimbangan, tegas pada prinsip, lembut pada cara, seperti Lailatul Qadar, sunyi tapi penuh kekuatan, singkat tapi menyelam ke dasar samudra hikmah. Wahai Blendos, kau lulus dalam ujian ini, Blendos. Dengarkan baik-baik, wahai cucu-cucuku. Dengarkanlah, Blendos. Dengarlah dengan kalbumu yang terdalam. Mukjizat tersembunyi di malam 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qad ayat 1-3. Lihatlah, Blendos, Allah tidak menurunkan pusaka ini kepada malaikat yang tak pernah durhaka. Tidak pula kepada langit yang megah atau gunung yang perkasa. Tapi justru kepada manusia, makhluk yang darahnya panas, nafsunya bergelora, akalnya sering keliru. Ini adalah kemuliaan tertinggi yang patut disyukuri di sepanjang zaman. Maka
Dengarkan baik-baik, wahai cucuku, wahai Blendos. Ketahuilah, beruntunglah manusia yang memegang pusaka Lailatul Qadar. Dengarkan, wahai manusia, barang siapa memegang pusaka ini, dialah ahli surga. Pusaka yang melebihi kekuatan 1000 tahun. Jika kau diberi satu malam yang nilainya melebihi ibadah 83 tahun, apakah kau akan melewatkannya? Manusia, inilah anugerah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, lihatlah Umar bin Abdul Aziz. Ia hanya memanfaatkan satu Lailatul Qadar dengan benar. Seluruh kepemimpinannya dipenuhi keadilan. Bandingkan dengan Fir'aun yang berkuasa 1000 tahun, tapi akhirnya tenggelam dalam kehinaan. Ketahuilah, wahai manusia, tanda orang yang memiliki pusaka ini ialah mereka yang berhasil meraihnya akan wajahnya bercahaya meski hidup sederhana. Rezekinya diberkahi meski tak banyak. Lidahnya terjaga dari dusta dan sia-sia. Hatinya tenang meski dunia bergoncang. Inilah buah dari malam ketika para malaikat turun membawa ketenangan. Quran Surat Al-Kahf ayat 4. Yang ketiga, cara memegang erat pusaka ini, wahai manusia. Ketahuilah, lakukanlah yang pertama, tobat nasuha. Bersihkan hati seperti bejana yang akan diisi air suci. Yang kedua, itikaf. Tinggalkan kesibukan dunia 3 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, doa perlindungan. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fuani. Sedekah rahasia. Beri makan orang miskin tanpa sepengetahuan siapapun. Yang kelima, air mata taubat. Menangislah seperti anak yang kehilangan ibunya. Itulah bagian
dari cara memiliki pusaka cahaya Lailatul Qadar. Namun, ada peringatan keras bagi yang menolaknya, yang dimana di antaranya celaka 7 kali bagi mereka yang lebih memilih tontonan dunia daripada tahajud, menganggap reuni keluarga lebih penting daripada itikaf, sibuk mempersiapkan lebaran, tapi lupa dengan malam 1000 bulan. Mereka seperti orang yang menukar permata dengan kerikil, mutiara dengan kulit kacang. Namun, berbeda lagi, ada kabar gembira untuk pencinta malam Lailatul Qadar, yang diantaranya Allah berfirman melalui Rasul-Nya, barang siapa beribadah di Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan, diampuni dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah jaminan Allah yang lebih pasti dari matahari terbit. Wahai manusia, kau tak tahu apakah masih bertemu dengan Ramadan tahun depan? Maka rebutlah malam ini selayaknya seperti orang kehausan merebut air, sepencinta yang merindukan kekasih, seperti bayi yang mencari susu ibunya. Pegang erat pusaka ini, wahai manusia, niscaya kau akan dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah yang bercahaya, dilindungi dari siksa kubur, diberi minum dari telaga Rasulullah. Namun, barang siapa melewatkannya, sungguh ia telah melewatkan segala kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Lailatul Qadar, ya Allah. Berikanlah pintu hati yang terbuka buat cucu-cucu hamba, ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk mendapatkan dari pusaka cahaya Lailatul Qadar tersebut, ya Allah. Jadikanlah mereka manusia yang dirindukan-Mu, ya Allah. Seperti layaknya diturunkan pusaka Lailatul Qadar untuk mereka manusia-manusia yang dijanjikan surga-Mu, ya Allah. Manusia yang senantiasa dicintai-Mu, ya Allah. Manusia yang paling beruntung dunia akhiratnya, ya Allah. Wahai Blendos, sampaikan perihal ini
kepada cucu-cucu hamba, cucu-cucu eyang, manusia-manusia yang mau untuk mengubah hidupnya untuk lebih baik, untuk menjadi salah satu manusia yang ahli dunia dan akhirat. Teruskan perjalananmu, wahai Blendos. Amanah yang kau emban bukanlah amanah yang biasa, melainkan bentuk dari bersinarnya langit dan bumi untuk menjadikan manusia-manusia yang sangat luar biasa. Kembalilah ke jalanmu, Blendos. Teruskan. Ingat pesanku, wahai Blendos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah azim, Lur. Subhanallah. Oke, teman-teman. Apa yang sudah ya Allah. Oke, Lur. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi, Lur. Monggo yang mau terketuk pintu hatinya, silahkan kalian WhatsApp saja ke nomor yang ada di video di deskripsi. Saya tunggu WhatsApp dari kalian, Lur. Masya Allah. Oke, teman-teman, saya akan lanjutkan perjalanan ini, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya, Lur. Baik. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.